Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya eh, pada pertemuan kali ini. Sesi ini kita membahas tentang teori peluang dalam eh, dunia statistika matematika. Ya, eh, untuk teori peluang pada kali ini ada namanya distribusi peluang. Nah, distribusi yang itu terbagi dua, ada distribusi peluang diskrit dan ada distribusi peluang kontinu. Nah, sedangkan di distribusi peluang kontinu, nah itu nanti kita akan menggunakan tabel statistik. Nanti di tabel statistik kita mengujinya dengan uji hipotesis. Nanti di uji statistika ini kita juga menggunakan uji square, kemudian uji T, uji F, dan uji Z. Ya, ya misalnya yang di dalam kehidupan sehari-hari di dalam teori peluang ini, kita biasanya menggunakan dadu. Dadu itu kan ada yang dilempar-lempar berapa pelemparan. Nah, kalau berapa peluangnya 1 sampai 6. Ya. Jadi misalnya satu dadu itu ya 6 kan, yang sisinya itu. Kemudian kalau 2 dadu dilempar berarti 6 kali 2, 6 kali 6 pangkat 2 berarti 36 peluang. Kalau 3 dadu berarti 6 pangkat 3 itu 216. Nah, kalau yang berulang itu biasanya kalau yang berulang tidak dihitung itu namanya permutasi, akan perulangan. Nah, apa rumusnya? P sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Sedangkan kalau yang berulang tidak dihitung dan sama, nah itu disebut dengan kombinasi. Atau C N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K. Ini rumusnya ya. Jadi ada 2. Apakah permutasi atau kombinasi. Misalnya percobaan proses untuk mendapatkan hasil pengukuran, perhitungan atau pengamatan. Misalnya diundi biasanya menggunakan dadu atau kartung. Kalau diundi dengan 2 dadu, misalnya himpunan semua yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, kalau misalnya peristiwa, misalnya itu himpunan bagian ruang. Nah, ini kita bisa dapatkan misalnya di kartu apa lagi namanya? Kartu as atau kartu kui ya, apa dalam permainan-permainan berapa bagian ruangnya. Sedangkan kalau undian dengan mengambil 2 kartu itu contohnya percobaan-percobaan yang untuk permutasi dengan kombinasi. Nah, sedangkan berapa peluangnya? Jadi N per N. Jadi N itu per berapa peristiwanya per ruang, contohnya N besar. Peluangnya antara 0 sampai dengan 1. Nah, itu biasa ada namanya peluang bersyarat, peluang terjadinya peristiwa atau apabila peristiwa telah terjadi. Nah, misalnya jika A dan B dua peristiwa yang masing-masing himpunan bagian ruang sampel S, maka peluang terjadinya peristiwa bila bahwa peristiwa B telah terjadi ditulis P A per B. Nah, itu kita bisa hitung dengan rumusnya PA per B, P A diiris dengan B per berapa peluangnya B. Jika itu PB-nya lebih besar dari 0.
Sedangkan untuk bilangan kardinal diperoleh berapa sifat untuk ruang sampelnya ya. Misalnya sebarang peristiwa A dan B. Misalnya peluangnya A digabung B, maka PA ditambah PB dikurang PA di iris B. Ada juga misalnya peluangnya misalnya A yang berpangkat, berarti 1 dikurang PA. Kalau lebih kecil atau sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1, itu kalau peluangnya himpunan kosong berarti 0 ya. Itu contoh-contoh peristiwanya. Misalnya mata dadu 2 dan 5. Berapa peluangnya? Berarti 1 belum munculnya. Berarti 1 dari per 36 ya kan, karena ini 2 yang mata dadu ini. Berarti tadi kan sudah ada rumusnya, P 6 berpangkat 2 karena ini 2 dan 5. Kalau kartu as kan kartu as itu berarti 4 per 52 peluangnya. Kalau misalnya menang undian 2 nomor, berarti peluangnya 100. Sebuah kelas PPS misalnya contohnya terdiri dari 30 mahasiswa yang terdiri dari 9 perempuan dan 20 laki-laki. 5 mahasiswa perempuan dan 14 orang laki-laki berprofesi sebagai guru. Bila dipilih secara acak, satu mahasiswa, berapa peluang yang terpilih? Laki-laki dan guru, laki-laki di antara yang guru, perempuan atau guru, laki-laki dan perempuan, laki-laki atau perempuan. Ya, ini boleh dicatat. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau tadi kan peluangnya laki-laki iris guru, untuk yang laki-laki dan guru berarti 14 per 30 karena 30 mahasiswa ya. Ini kalau peluang laki-laki di antara yang guru berarti PLK laki-laki per guru, laki-laki tadi sesuai rumusnya, laki-laki diiris guru per PGR berarti 14 per 30 dibagi 19 per 30, jadinya 14%. Kalau peluangnya perempuan digabung dengan guru, maka PR ditambah peluangnya guru dikurang PR iris GR. 9 per 30 ditambah 930 dikurang 5 per 30, itu sama dengan 23 per 30. Kalau peluangnya laki-laki diiris dengan PR itu kan 0 ya, tidak ada ya. Oke, mungkin itu saja tentang teori peluang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.